warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Biren. Saya Maulana SPDI dari SMA Negeri 2 Pesangan. Saya Cutfarlatur Janati SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Pesangan. Saya Zarina SPD dari UPTD SD Negeri 28 Pesangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching pada supervisi akademik dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik Bu Cu. Oh ya, rencananya Bu Cu akan melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta. Nah, kira-kira dari praktek yang akan Ibu laksanakan, apa nih yang akan Ibu lakukan? Hal yang akan saya lakukan kan Pak, di saat coaching tersebut ada 4 ya Pak, yaitu saya akan menggali informasi terlebih dahulu tujuannya, lalu saya akan mengidentifikasi masalah dari coaching tersebut yang dihadapi, kemudian saya menggali rencana aksi nyatanya dan melihat bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan coaching tersebut Pak. Baiklah Bu Cut, nanti pada saat pelaksanaan coaching dengan coaching, saya akan menggunakan dan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui hal mana yang baik dan hal mana yang buruk dari coaching tersebut Pak. Baiklah, jadi nanti saya akan menggunakan 4 kriteria, yaitu sangat baik, cukup baik, dan kurang baik. Ya Pak. Oke, terus kompetensi yang ingin Ibu Cut kembangkan itu apa? Ada 4 kompetensinya ya Pak ya. Di sini saya akan melihat terkait kehadiran penuh dari coaching tersebut, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar dapat mendorong si coaching tersebut Pak menemukan solusi apa yang dihadapi oleh coaching tersebut Pak. Nah, kira-kira indikator yang ingin dicapai untuk keberhasilan itu bagaimana? Indikator yang dicapai Pak kegiatan coaching adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian kemampuan dari kompetensi yang dimiliki oleh coaching tersebut Pak. Baiklah Bu Cut, jadi kapan nih kira-kira pelaksanaannya akan dilaksanakan? Sekarang Pak saya akan membuka di Zarina terlebih dahulu ya Pak. Siap Bu Cut, saya akan mengamati percakapan Bu Cut dengan coaching dan akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang Ibu laksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Zarina. Terima kasih Bu Cu. Apa kabarnya Bu Zarina? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Cu? Alhamdulillah baik Bu Zarina. Tujuan Ibu sharing untuk kali ini, ada yang bisa saya bantu Bu Zarina? Terkait dengan permasalahannya, beberapa hari ini saya agak gelisah dan tidak fokus dengan apa yang saya kerjakan. Pekerjaan saya akurat. Apa yang menjadi target saya tidak tercapai dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Gelisah Ibu ya? Iya Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan mengenai hal yang Ibu maksud tersebut Bu? Bagaimana saya tidak fokus Bu? Akhir-akhir ini banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, di organisasi. Aduh banyak sekali deh Bu Cu, menguras tenaga saya. Dan saya tidak tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya khawatir nanti saya dapat teguran dari kepala sekolah terkait tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ibu merasa khawatir. Baiklah, coba Ibu ceritakan selalu hal-hal yang membuat Ibu tidak fokus dan tugas terbengkalai serta susah mengatur waktu Ibu. Saya merasa beban tugas saya terlalu banyak dan saya susah mengatur waktu. Beberapa kali sempat stres antara kegiatan satu yang saya lewati. Jadinya saya tidak bisa fokus. Kadang saya
bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus Ibu agar semua tugas Ibu berjalan seperti semulanya? Belum tahu juga sih Bu Cu, masih bingung mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Ya, Pertama mungkin saya akan berkomunikasi dengan teman-teman atau siapa bisa yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Misalnya saya menjadi praktek sebagai anak untuk sekolah anak saya. Saya juga akan mencari mitra kerja yang bisa merespon terselesainya tugas saya. Setidaknya bisa sharing. Kedua, saya akan membuat jadwal atau agenda harian. Biasa tertib disiplin, mengerjakan tugas, selesai dengan target yang sudah saya tentukan. Terakhir, ketiga, saya kurang fokus. Saya bisa melakukan praktik teknik stop. oh bagus sekali itu Bu Zarina. Teknik stop memang terbukti Bu ya, mengembalikan kesadaran diri kita untuk fokus kembali, seperti kita misalnya sambil duduk, rebahan, ataupun gimana Ibu yang enaknya Ibu. Di situ Ibu bisa melihat bagaimana teknik stop itu yang terjadi setelah Ibu lakukan. Jadi sebelum Ibu lakukan, Ibu bisa melihat nafas yang keluar dari hidung Ibu itu Ibu bisa merasakan dari udaranya yang hangat saat keluar dan saat masuk. Saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Insya Allah setelah ini saya akan membuat catatan atau jadwal kegiatan. Nah, kira-kira setelah sharing ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk bisa fokus kembali menyelesaikan tugas-tugas yang setelah Ibu amburadul Ibu katakan tadi? Mungkin ada wujud. Saya akan mencoba melakukan evaluasi dan refleksi dari setiap kegiatan yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah, itu langkah yang sangat bagus ya Bu. Kira-kira ada hal lain yang Ibu lakukan selain sudah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah setelah ini saya akan membuat catatan atau jadwal agenda kegiatan yang Wah, itu rencana yang hebat ya Bu Zarina, karena dengan kita evaluasi tersebut, setidaknya Ibu sudah mengetahui hal-hal yang mana yang harus kita perbaiki dan hal-hal yang mana yang harus kita laksanakan. Berarti Ibu di sini sudah merefleksikan ya Bu ya, introspeksi dari Ibu sendiri. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? mungkin saya bisa minta tolong sama ibu sendiri untuk membantu mengingatkan komitmen saya dan saya bisa sharing atau share dengan sekaligus sebagai upaya kolaborasi dengan teman saya tugas-tugas saya. Oke, Bu Zarina. Terima kasih Bu Zarina sudah menyampaikan, memberikan permasalahan ataupun menceritakan permasalahan Ibu kepada saya. Terima kasih juga Bu. Saya merasa sedikit lega, kapan-kapan saya bisa share lagi dengan ibu. Sekarang saya mau kembali ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Zarina. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching, ya. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah baik Pak ya. Saya sudah menemukan solusi atas permasalahan kursi yang dihadapinya. Alhamdulillah, kalau begitu kita langsung saja bahas dan menganalisis dari apa yang sudah Ibu wujud laksanakan tadi terkait dengan tercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Ibu wujud sampaikan pada saat observasi. Nah, apa yang sudah Ibu wujud lakukan untuk mencapai pencapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi? Baik Pak, jadi saya bisa ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak ya, fokus dalam memecahkan masalah dari kursi saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh kursi saya menatap perhatiannya dan saya juga tidak melaksanakan kegiatan lain selama kursi berlangsung Pak. Baik Bu Jun, memang tadi saya melihat Bu Jun sudah hadir secara penuh dengan posisinya ya. Bu Jun juga sudah mendengarkan aktif pembicaraan dari kursi,
Kemudian sekaligus Ibu Cut sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kushi. Jadi Bu Cut untuk melaksanakan kegiatan Kushi dengan sangat bagus ya, sangat bagus sekali Ibu sudah melaksanakannya. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan Kushi saya tadi Pak. Sama-sama Bu Cut. Setelah kegiatan Kushi tadi, kira-kira rencana Bu Cut kedepannya apa untuk kompetensi Kushi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi Pak, kompetensi Kushi yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya kan Pak, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kushi saya sehingga Kushi saya bisa terdorong aktif untuk menemukan solusi yang dihadapi Pak. Selanjutnya langkah apa yang Ibu Cut dalam mengembangkan kompetensi Kushi ya, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak, saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan yang ada pada diri saya, Pak. Lalu saya akan memperbaiki ketika melakukan pembinaan. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi, saya akan merefleksikan bagaimana cara coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot, dan nanti ke depannya saya akan belajar public speaking Pak yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching tersebut Pak. Baik, jadi Bu Cut akan mencari referensi dahulu ya, kemudian belajar public speaking, kemudian belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira apa yang Bu Cut akan melaksanakan untuk rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana secepatnya Pak, mencari referensi di Google, di YouTube ataupun media lain. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar dan ada waktu yang longgar saya akan menyelenggarakannya. Jadi kapan nih akan Ibu laksanakan coaching selanjutnya? Insya Allah Pak, kalau ada teman yang minta pelatihan ataupun yang dilatih, saya akan buat coaching tersebut Pak. Ya, mudah-mudahan coaching yang Ibu Cut lakukan ke depannya semakin lebih baik lagi Bu ya. Amin Pak, terima kasih Pak Kelana sudah berkenan mengobservasi kegiatan pembinaan coaching saya Pak. Ya Bu, sama-sama Bu Cut. Kalau begitu saya mohon izin dulu undur diri karena sore ini saya ada undangan yang lain Bu Cut. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Bu Cut. Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar Bu Zarina? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik aja Bu Cut. Hari ini Ibu Zarina akan melakukan coaching dengan Pak Maulana ya Bu Zarina. Iya Bu Cut, benar sekali. Sebelum melaksanakan coaching, boleh nggak saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu Zarina lakukan dengan Pak Maulana? Iya Bu Cut, boleh sekali Bu Cut. Nah, praktik coaching yang akan berlangsung, bagaimana rubrik yang akan Ibu Zarina lakukan ataupun menggunakan indikator tahapan kereta? Untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta. Kompetensi coaching mana yang Ibu Zarina kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka sehingga kucing dapat menjawab bisa sambil berpikir. Langkah-langkah yang bisa Ibu Zarina ambil secara spesifik di saat observasi itu bagaimana Bu Zarina? Saya ingin mengarahkan kucing supaya lebih berpikir dan mengambil ide-idenya. Benar sekali, lebih spesifik lagi ya, untuk mengarahkan kucing supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban Bu Zarina berikan. Sekarang Bu Zarina bisa melakukan praktik kucing dengan Pak Maulana. Rencana kapan Ibu akan melaksanakan kucing tersebut? Rencananya sekarang, Bu Cut. Baik, Pak. Kita akan melihat kucing berikutnya. Terima kasih Bu Cut. Selamat sore
kembali Bu. Gimana kabar Pak Maulana? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Baiklah. Apa yang bisa saya bantu Pak Maulana? Begini Bu, sebenarnya saya ingin menceritakan masalah saya. Tapi apakah Ibu ada waktu? Saya hari ini saya sangat berpeluang besar untuk Pak Maulana. Apa yang bisa saya bantu Pak Maulana? Saya ingin menceritakan permasalahan saya mengenai gangguan belajar ataupun gangguan disiplin pada siswa di kelas. Bagus sekali Pak Maulana. Apa tujuan Bapak dalam mengatasi permasalahan gangguan disiplin di kelas Bapak? Saya sudah mencoba menciptakan kelas yang kondusif, tertib dan menyenangkan bagi siswa lain. Bagus sekali Pak Maulana. Apa langkah selanjutnya untuk Bapak mengatasi kedisiplinan kelas di dalam kelas Bapak? Ya Bu, saya sudah mencoba berbagai cara, misalnya seperti menjelaskan bagaimana kesepakatan kelas, kemudian menjelaskan tentang peraturan disiplin di sekolah, kemudian menjelaskan bagaimana belajar yang baik, aman dan menyenangkan seperti itu. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Pak Maulana dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka membuat onar di dalam kelas. Kemudian ada siswa yang suka berbicara dan mengganggu kawan lainnya di saat jam pelajaran berlangsung dan mereka keluar masuk di dalam kelas. Apa yang Bapak Maulana butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi ataupun metode untuk bagaimana caranya mengendalikan siswa yang mengalami gangguan disiplin tersebut di dalam kelas, Bu. Baiklah Pak Maulana, mari kita bahas strategi untuk mengendali siswa yang mengalami gangguan disiplin di dalam kelas. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa mengalami gangguan di dalam kelas. Karena mereka tidak memahami peraturan kelas, atau kesepakatan kelas, atau kekurangan memahami tentang aturan sekolah, materi pembelajaran, karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian dari Bapak Maulana. Saya pikir karena mereka tidak memahami peraturan kelas. Oh, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan di dalam kelas. Ya, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengar pembelajaran, Pak. Iya Bu, saya akan melakukannya Bu. Bagaimana Pak Maulana? Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Maulana lakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran dari yang sudah kita bicarakan barusan. Baiklah Pak Maulana, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Pak Maulana implementasikan strategi tersebut dan beritahu siswa di dalam kelas Bapak. Baik Bu, saya akan melakukannya. Terima kasih. Sama-sama Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa sekali tadi pushing yang sudah Ibu Zanina lakukan kepada Pak Maulana. Ini Bu, ada sedikit pertanyaan. Apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Berdasarkan catatan saya yang sudah sesuai dengan indikator saya harapkan Kosi sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya. Langkahnya sudah mulai jelas kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Bu Zanina, tadi saya sudah mengamati jalannya pushing antara Ibu Zanina dengan Pak Maulana. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya terhadap Ibu Zanina yang sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide
Kushing yang sudah tergali sehingga terlihat sudah tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Jo sudah mengobservasi saya. Assalamualaikum Bu Jo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam Bu Zarina. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Maulana. Baiklah Pak Maulana, nanti dalam praktik coaching Pak Maulana dengan Ibu, saya akan mengamati dan menilai Pak Maulana menggunakan penilaian coaching. Ya Bu, hal yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta. Yang pertama, saya akan menggali informasi, yaitu tujuan utamanya dulu apa. Kemudian harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching tersebut. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasikan masalah yang terkait ya dengan coaching. Kemudian setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahannya. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab yang seperti apa untuk pelaksanaan aksinya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, yang kemudian ketiga baik, dan terakhir sangat baik. Iya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan kurang baik dalam hal coaching, dan saya akan memperbaikinya. Oke Pak Maulana, terus kompetensi coaching apa ini yang Pak Maulana akan kembangkan? Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya saya dapat mendorong coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Agar observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi pembinaan tersebut secara lebih spesifik, kompetensi manakah yang akan dicapai dan dikembangkan oleh Bapak Maulana, dan apa saja hal yang akan dilakukan oleh Pak Maulana untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Iya, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching nanti dengan coaching yaitu mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan juga kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Baiklah Pak Maulana, kalau begitu kapan kegiatan coaching ini akan dilaksanakan? Rencananya hari ini Bu, saya sudah janjian dengan coaching untuk melaksanakan coaching. Jadi nanti saya bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya Bu. Baiklah Pak Maulana, setelah saya mengamati percakapan Pak Maulana dengan Kusi, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi pembinaan Pak Maulana yang Pak Maulana. Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu Ibu bisa kembali ke ruangan. Saya di sini menunggu Kusi datang. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Jut. Waalaikumsalam. Sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Terima kasih banyak sudah mau bertanya. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya lihat hari ini Ibu mau menemui saya. Begini Pak, saya memiliki sedikit permasalahan saya. Di sini saya ingin membahas mengenai peningkatan kompetensi saya dalam kelas. Apa Bapak ada waktu sebentar? Oh bagus sekali Bu Cut. Tentu saya punya waktu. Jadi apa tujuan Ibu Cut dalam
supaya meningkatkan kompetensi ibu di kelas? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya, Pak. Apa yang sudah Ibu Ucu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode, Pak, mengenai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang bisa saya praktikkan di dalam kelas, Pak. Oh begitu Bu ya. Apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan peserta didik saya yang suka berbicara di saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Begitu ya. Baiklah. Sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas, ya, yang suka membuat onar, yang suka bergerak ke sana kemari pada saat jam pelajaran berlangsung. Jadi pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab siswa tersebut suka berbicara di dalam kelas, suka membuat onar, kemudian kesana kemari. Apakah mereka tidak memahami materi pembelajaran atau memang mereka merasa bosan di dalam kelas, ataupun karena mereka ingin mencari perhatian dari ibu? Saya pikir, Pak, mungkin mereka kurang memahami materi pelajaran karena saya tidak mengajak peserta didik saya, Pak, secara kolaboratif di dalam kelas, Pak. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih rinci dan menarik perhatian siswa, ya. Kita juga bisa menggunakan metode pelajaran yang lebih bervariatif, ya, agar siswa tersebut tidak bosan. Kemudian mereka bisa mendengarkan ataupun memperhatikan kita dengan baik, seperti itu. Ya, Pak, saya akan mencobanya untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, Pak, seperti halnya membuat PowerPoint, menayangkan video, mempraktikkan gambar, sehingga peserta didik saya lebih menarik dan memperhatikan apa yang saya tampilkan. Ya, bagus sekali Bu Cut. Kira-kira selain itu kita juga perlu memberikan penguatan yang positif, ya, kepada siswa yang tidak berbicara di dalam kelas ataupun siswa yang aktif, ya, aktif di pembelajaran. Kemudian kita juga bisa memberikan pujian-pujian kepada mereka, karena dengan penghargaan ataupun pujian yang kita berikan, maka nilai-nilai positif yang ada mereka akan lebih terlihat muncul, ya, sehingga apa yang kita laksanakan di dalam kelas itu akan menjadi positif, ya. Ya, Pak, saya akan melakukannya mulai dari sekarang, Pak, agar peserta didik saya lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Bagaimana Bu Cut kira-kira sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu lakukan? Sudah, Pak, saya akan memiliki gambaran tentang bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya di dalam kelas tentunya. Oh, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini Bu Cut, ya. Karena saya lihat Ibu Cut sudah mempunyai gambaran tentang apa yang ingin Bu Cut laksanakan, dan Bu Cut mengimplementasikannya strategi yang sudah Ibu Cut sebutkan tadi untuk kelas Ibu nanti, dan Bu Cut bisa memberitahukan hasilnya pada saya nanti, Bu. Terima kasih, Pak, saya akan melakukannya apa yang sudah saya rencanakan. Baik, terima kasih kembali. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Maulana ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Maulana kembangkan lagi? Begini Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, kompetensi adalah memberikan pertanyaan yang bobot kepada coaching, sehingga coaching bisa terdorong untuk menemukan ide ataupun solusi atas permasalahannya, Bu.
Selanjutnya, langkah-langkah Pak Maulana untuk mengembangkan kompetensi pembinaan Pak Maulana, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang pertama, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya, dan kemudian saya akan memperbaikinya pada pembinaan selanjutnya pada saat saya melakukan pembinaan pada kursi. Nah, kemudian selanjutnya dari hasil refleksi tersebut, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, ya. Bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan nanti untuk kedepannya saya juga akan belajar lebih baik untuk public speaking, ya. Kemudian yang saya juga bisa belajar dari orang lain, ya, yang sedang melakukan praktek coaching. Oh, jadi Pak Maulana akan mencari referensi dulu, belajar public speaking dan belajar pengalaman melatih orang lain. Kemudian kira-kira kapan Pak Maulana akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya, Bu. Mencari referensi di Google, di YouTube, ataupun media lainnya. Nah, kemudian saya akan mengikuti public speaking begitu ada waktu longgar, yang saya akan mencari tempat-tempat di mana mereka menyelenggarakan pelatihan public speaking. Jadi kapan Pak Maulana akan melaksanakan pelatihan praktik lagi? Insya Allah, kalau misalnya ada kursi yang meminta ingin bertemu dengan saya, kemudian membicarakan masalahnya, saya siap. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Maulana ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin, terima kasih, Bu. Ibu juga sudah berkenan mengobservasi saya, Bu, pada kegiatan coaching ini. Terima kasih, Bu.